Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ira Ningrum Resmawa SE MMCMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Mata Chandra Arifia, Prodi Manajemen Pagi semester 2 Setiapan Surabaya. Saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan, menjelaskan, mengorganisasikan mengenai motivasi tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Pengertiannya adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu harus memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan bisnis tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Selanjutnya, konsep hierarki kebutuhan Maslow. Konsep ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Abraham Maslow berpendapat lainnya, yaitu bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada dua jenis kuasa motivasi yang digunakan oleh seorang individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan motivasi kekurangan dan menggunakan motivasi perkembangan. Selanjutnya, pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, dan lain-lain semacamnya. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Abraham Maslow menjelaskan bahwa dari aspek tersebut, karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat keempat, adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu diri sendiri dan dari orang lain. Kelima, kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk menjaminkan harapan keinginan seorang individu terhadap diri sendiri. Selanjutnya, berikut ini beberapa mengenai penggambaran Abraham Maslow terhadap kebutuhan aktualisasi, antara lain: yang pertama, penerimaan dan realisme. Yang kedua, pemusatan masalah. Yang ketiga, spontanitas. Yang keempat, otonomi dan kesendirian. Yang kelima, kesegaran apresiasi yang berkelanjutan. Menurut Abraham Maslow, seseorang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memiliki beberapa kualitas yang berbeda dengan individu lainnya. Berikut ini kualitas dari individu yang berhasil mencapai aktualisasi diri, antara lain: yang pertama, kebenaran, kebaikan, kecantikan, keutuhan, kesempurnaan, kebutuhan, penyelesaian,
kesederhanaan, dan keadilan. Selanjutnya, teori dua faktor. Yang pertama, pengertian teori dua faktor. Pengertiannya adalah teori ini tentang motivasi yang dicetuskan oleh Friedrich Hertzberg. Dalam teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya motivasi dalam seseorang untuk melakukan hal sesuatu, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Hertzberg mengelompokkan hal-hal yang menjadi faktor kepuasan dan ketidakpuasan, yaitu sebagai berikut. Faktor pertama, faktor kepuasan, antara lain pengakuan, pencapaian, tumbuhan, bertanggung jawab, peluang untuk maju, merasa penting. Yang kedua, faktor ketidakpuasan, antara lain kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, hubungan dengan kolega, pengawasan, dan hubungan dengan atasan. Berikutnya, kolaborasi antara motivasi dan kebersihan. Kolaborasi sederhana ini dapat menghasilkan matriks pengukuran motivasi yang berguna untuk seorang karyawan dan selanjutnya sukses bagi perusahaan. Berikut ini adalah tuntunan kombinasi yang memungkinkan antara lain. Pertama, motivasi tinggi dan kebersihan tinggi. Yang kedua, motivasi tinggi dan kebersihan rendah. Yang ketiga, motivasi rendah dan kebersihan tinggi. Yang keempat, motivasi rendah dan kebersihan rendah. Selanjutnya, motivasi kebersihan masing-masing adalah independen. Perlu dicatat bahwa sesuai dengan teori dua faktor, faktor kepuasan dan ketidakpuasan disebutkan di atas bertindak secara independen dan tidak mengarah pada yang lainnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjelasan tadi ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati maupun menyinggung di hati. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.